Hai guys, welcome to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas dari game babak ketiga turnamen Tap and Sigmund yang berlangsung di Malmo, Swedia. Dan Magnus Carlsen memiliki 1,5 poin dari 2 babak hasil remis di babak pertama melawan Arjun dan babak kedua menang melawan pecatur tuan rumah Niels Grandelius. Babak ketiga ini akan berhadapan dengan Abdul Sattorov yang memiliki poin sama juga teman-teman. Dia berhasil menang di babak pertama melawan Zujinar, babak kedua dia remis. Dan bagaimana gamenya teman-teman, ini sangat menarik ya. Jangan lupa, jangan di skip iklannya teman-teman, izin. Dan jangan lupa di like dulu, di share, dan kasih hype untuk video ini. Ini dengan format catur klasik ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah turnamen undangan untuk 8 pemain top dunia. Salah satunya adalah Magnus Carlsen. Nah, Magnus Carlsen memegang bola putih di game ketiga ini. Berhasil. Yap. Langsung aja kita bahas gamenya. Magnus Carlsen memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab dengan D5, putih kuda F3, hitam kuda F6, putih C4, dan hitam C6. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah teori dari Slav defense dengan variasi modern. Nah, saya akan kasih tahu buat teman-teman apa sih kebaikan ya, bagusnya bermain dengan Slav defense dan kekurangannya. Untuk hitam nih, kelebihan buat pemain hitam dengan bermain Slav defense adalah soliditas tinggi. Struktur pion hitam di pusat ya, biasanya C6, D5 dan akan diikuti dengan E6. Sangat kokoh dan sulit ditembus oleh pemain putih. Yang kedua, pengembangan gajah terang. Tidak seperti pembukaan Queen Gambit Decline, E6, langkah C6 memungkinkan gajah terang hitam keluar lewat F5 nih. Karena dia sudah dibantu dengan C6. Terus poin berikutnya adalah keamanan raja. Hitam biasanya melakukan rokade pendek dengan cepat dan aman. Dan yang berikutnya adalah kontra menyerang. Hitam memiliki opsi untuk memukul pion C4 dengan mempertahankan dengan langkah B5 dan biasanya akan diikuti dengan gajah ke petak B7 ya. Jadi hitam punya opsi juga nih, selain dia nunggu dengan E6 dia juga bisa makan kemudian B5 dan gajah keluar ke petak B7. Tadi juga bisa ke petak F5 ya. Nah, kekurangannya apa sih? Kurang ruang, lack of space teman-teman kalau bahasa kerennya. Hitam seringkali memiliki ruang yang lebih sempit dibandingkan putih di awal permainan. Kemudian gajah gelap pasif, jika tidak berhati-hati gajah gelap hitam bisa terkurung di dalam rantai pion. Tempo lambat, langkah C6 menghalangi petak terbaik untuk kuda hitam ke petak C6. Hasil remis, karena strukturnya yang sangat solid, Slav defense seringkali mengarah ke posisi simetris yang kering dan berujung remis ya, jika putih bermain sangat aman. Nah, buat putih apa sih kelebihannya? Keunggulan ruang, fleksibilitas rencana ya. Putih bisa memiliki berbagai variasi sesuai gaya bermain ya, yaitu variasi tukar pertama, variasi utama ya. Kemudian inisiatif putih memegang kendali tempo dan mendikte apakah permainan akan berlanjut dengan taktis atau posisional. Kekurangannya apa? Kekurangannya sulit menembus pertahanan, resiko kalah pion, persiapan teori. Putih harus menghafal banyak teori ya, karena hitam memiliki banyak cabang variasi yang solid. Gitu teman-teman. Nah, semoga setelah nonton video ini teman-teman jadi tahu banget ya tentang teori ini. Nah, setelah langkah C6 ini, putih melanjutkan dengan jalan menteri ke petak C2, hitam G6. Kemudian putih makan pion D5, makan lagi, putih kuda C3 dan hitam kuda C6. Putih gajah ke petak F4 dan hitam gajah G7. Putih E3, hitam rokade. Kemudian putih bishop E2 dan hitam A6. Putih H3, hitam gajah F5. Putih queen B3, hitam kuda A5 ya, ngancem diancem balik. Putih tetap mempertahankan queen di jalur B dengan queen B4, hitam benteng E8, putih mengamankan raja dan hitam gajah F8. Wah, ini bahaya dong. Yap, bahaya karena akan terjadi discover attack. Menteri menghindar, hitam B5. Putih queen D1, hitam mulai menyerang dengan kuda C4. Putih, tenang saja, B3 dimainkan.
kuda ke petak A3 dan putih langsung. Ya, di middle game tidak memberikan ruang untuk Abdusattorov dengan bishop D3. Bishop makan bishop, queen ke petak D3, kemudian hitam E6. Putih benteng A ke petak C1 karena satu-satunya jalur yang terbuka ya. Kemudian hitam benteng C8, putih kuda E2. Permainan berlanjut ya dengan bisa kita bilang ini lebih besar ke close position, posisi tertutup. Hitam queen B6, putih kuda E5, hitam queen B7. Yes, coba mempertahankan jalur C. Langkah 22, putih gantian. Mencegah petak E4 dikuasai. Hitam coba mencari dari ruang lain dengan B4. Putih queen D2, hitam manuver kuda ke petak B5. Putih juga coba manuver dengan kuda D3. Hitam kuda D7 menjaga petak penting C5. Loh, pion dikasih di petak B4. Yap, tapi percuma makan pion B4 karena hitam ada ancaman kuda makan pion D4 dan terjadi ancaman pada kuda di petak B4. Kuda D7, kemudian Magnus melakukan pertukaran benteng dan kemudian benteng C1 dan hitam A5. Putih raja F2, hitam F6 menjaga petak penting E5. Putih G4, hitam bishop E7. Putih H4, hitam benteng C6. Ya, putih coba mencari peluang ya lewat sisi lainnya, lewat sayap raja. Tapi hitam bermain cukup solid ya. G5, hitam menteri C8. Fokus pada perebutan jalur C. Putih makan, dimakan lagi dengan queen. Putih makan pion F6, dimakan lagi dengan bishop. Dan kemudian putih bishop G5. Hitam nggak mau bertahan aja, dia coba mencari ruang masuk dengan queen petak C7. Putih raja G2 menjaga. Hitam kuda D6, coba lagi menempatkan kuda di petak yang penting F5. Langsung dipropilaksis oleh putih dengan kuda G3. Hitam raja ke petak F7. Putih queen E2. Ya, putih coba menyiapkan ancaman tidak langsung ya, bersiap kalau misalkan dia kuda B5 akan kuda E5. Hitam raja E7, putih masuk dengan kuda E5. Langkah 37, terjadi pertukaran bishop. Makan lagi, dan hitam makan kuda, makan lagi. Kemudian kuda ke petak F5. Nah, langkah 39 kita udah lihat ya, bahwa permainan cenderung simetrikal dan berakhir dengan seperti yang kita duga, bahwa makan kuda, dimakan lagi dengan pion, dan F4 dengan tujuan masuk. Hitam menteri ke petak C1. Ya, sebenarnya setelah langkah F4 ini, kedua pemain sepakat untuk remis ya. Dan ini pembahasan saya nih. Langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh hitam apa sih? Menteri C1. Ya, putih mungkin berencana untuk menteri H5. Tapi di sini hitam akan melakukan menteri D2 ya, teman-teman. Dan akhirnya mereka sepakat untuk remis ya. Dengan tema ya skak abadi. Jadi bisa dikatakan ya ini pilihan opening yang lebih besar remis sih, dari awal kita udah bisa duga ya. Dan bisa dikatakan Abdusattorov bermain sangat solid dengan akurasi 98,7%, sementara Magnus 98,6%. Sebenarnya ada peluang nggak sih untuk bermain dengan mengambil resiko? Ya pilihan-pilihan langkahnya di awal sebenarnya bisa juga kan. Ya ada nggak sih pilihan yang memungkinkan untuk langkah lain yang sebenarnya tidak diambil oleh putih? Nah ini contohnya ya, pada posisi gajah 2 ada langkah yang lebih menarik, yaitu untuk main kuda ke petak H5. Jadi pada saat gajah 5 F6, kemudian gajah G3, gajah E6. Ini variasi seperti ini juga bisa. Nah tapi hitam lebih memilih variasi yang lebih aman ya dengan seperti ini. Ini udah kelihatan kan dari bentuk posisinya, simetrikal banget. Dan itulah yang terjadi teman-teman dengan hasil ini. Maka dan dengan pengaruh hasil lainnya ya, Nordirbeck, Arjun, Magnus, Yagis yang menang melawan Brujiner, Arjun yang menang melawan Nils Grandelius memiliki poin yang sama. Sekarang ada 5 pemain dengan 2 poin. Dan nanti malam kita akan melihat duel seru ya antara Magnus Carlsen melawan Jordan van Foreest. Jordan van Foreest ini adalah pecatur dari Belanda yang pernah jadi timnya Magnus Carlsen untuk membantu dia dalam perebutan gelar juara dunia. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, Nordirbeck Abdusattorov itu punya peluang untuk main di Grand Chess Tour, tapi dia lebih pilih untuk main di Tap and Sigmund ini. Alasannya apa? Magnus Carlsen. Jadi ketika dia dihubungi oleh panitia turnamen ini dan bertanya siapa aja pesertanya, di sini ada Magnus, dia langsung mau immediately, teman-teman.
Kalian bisa lihat beritanya. Jadi itulah mental petarung ya dari Abdusattorov. Gokil banget. Nggak heran Uzbekistan punya pecatur-pecatur sekaliber Sindarov ya. Apa komentar kalian? Coba kasih komentar terbaik. Jangan lupa di skip iklannya ya. Dan inilah pertarungan antar beda generasi yang kelihatannya mulai susah nih Magnus Carlsen. Gimana guys?